Saya merasa sekaranglah sudah saatnya saya untuk menyoroti beberapa miskonsepsi mengenai light worker atau pekerja cahaya yang ada di dalam komunitas spiritual. Oke, mungkin kalian akan setuju dengan apa yang saya sampaikan dan mungkin juga akan kontra dengan apa yang saya sampaikan, tapi itu tidak masalah. Kalian bisa mengabaikannya jika memang ini kontra dengan kalian dan kalian bisa menemukan gnosis kalian sendiri. Banyak saya menemui orang-orang, individu-individu ya, yang menganggap dirinya adalah light worker ataupun tidak mengklaim sebagai light worker, namun melakukan hal-hal yang menjadi stereotipe dari light worker. Ya, ada banyak di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube tentunya. Disclaimer terlebih dahulu sebelum saya masuk ke inti dari pembahasan kali ini. Saya sama sekali tidak benci atau memusuhi light worker ya. Itu pertama karena saya sendiri juga punya beberapa kenalan yang memang benar-benar seorang light worker sejati. Nanti tanda dari light worker sejati akan saya bahas juga sekalian ya. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi ya. Untuk miskonsepsi yang pertama ini adalah yang cukup lucu dan juga menarik untuk dibahas lebih dalam, yaitu light worker memancarkan cahaya dan cinta, bunga dan pelangi, unicorn, merah jambu, balon warna-warni, dan penimbun kristal. Seolah-olah seperti itu stereotipe dari light worker ya. Hanya karena kalian memancarkan cahaya dan cinta, bukan berarti kalian adalah seorang light worker. Ya, hanya karena kalian bekerja menggunakan kristal atau kalian mengoleksi berbagai macam kristal, banyak kristal. Meskipun kalian tahu ataupun tidak tahu cara memakainya, belum tentu kalian adalah seorang light worker. Ya mungkin kalian hanya orang yang antusias dengan hal tersebut. Ya, antusias dengan kristal atau kalian memang menyukai kristal. Mungkin juga kalian penyihir ataupun praktisi-praktisi lainnya. Sedangkan untuk memancarkan cahaya dan cinta itu bukan identik dengan light worker. Orang lain pun yang bukan light worker juga seharusnya memancarkan cahaya dan cinta ya, sebagai frekuensi dan vibrasi tinggi semacam itu. Orang biasa pun ya, yang jauh sekali dengan stereotipe light worker, kadang mereka pun memancarkan cahaya dan cinta. Oke. Kemudian untuk miskonsepsi yang kedua, light worker hanya memancarkan dan menerima vibrasi positif. Ini sebenarnya adalah pemahaman yang keliru, bahwa menganggap light worker hanya menerima dan memancarkan vibrasi positif, sehingga menimbulkan kesan bahwa ini adalah sebuah positivitas beracun atau toxic positivity ya. Bukan menolak atau
pun hanya memancarkan, bukan menolak negativitas ya, dan hanya memancarkan positivitas, bukan seperti itu light worker. Mereka sadar ya, aware pada energi yang ada dalam diri mereka, positif dan negatif, juga energi yang ada di luar diri mereka yang positif dan negatif. Jadi mereka tidak menyangkal, menolak, atau membenci orang-orang yang memancarkan energi negatif, karena mereka menolak energi negatif semacam itu ya. Bukan seperti itu. Jika memang kalian merupakan light worker, tentunya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mau positif, mau negatif, energi yang dipancarkan oleh orang-orang di sekitar kalian atau yang dipancarkan dari dalam diri kalian sendiri, kalian tahu, kalian sadar itu adalah energi. Dan tugas seorang light worker, kalian sadar, tahu bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Bukan malah membenci salah satunya atau menolak salah satunya. Karena pada akhirnya positif negatif itu adalah konstruksi masyarakat kita. Ya, energi itu aslinya ya begitu. Tidak ada polaritas terpisah semacam itu. Dalam satu bentuk energi ada dua polaritas. Jadi polaritas itu bukan sesuatu yang terpisah, ya. Jadi meskipun dia dalam dirinya ada emosi negatif ya, sehingga dia memancarkan energi negatif, vibrasi negatif, seorang light worker itu seharusnya tidak mempermasalahkan itu. Dia tahu itu adalah bagian dari emosinya, itu adalah sesuatu yang normal. Dan cara mereka mengatasi bukan memendam, bukan menekan, bukan menyangkal, melainkan menerima itu, merangkulnya, berterima kasih ya, kemudian mentransmutasikan. Itu yang paling penting. Itu nanti akan masuk ke ciri light worker sejati. Kita masuk ke miskonsepsi yang ketiga ya. Light worker menolak kegelapan dan segala manifestasinya. Ini ada cerita ya, beberapa waktu lalu ada seorang teman di Instagram mengirim sebuah screenshot ya, gambar. Isinya adalah, intinya ada seseorang yang menganggap bahwa light worker itu seharusnya tidak menjadi tarot reader, karena tarot astrologi itu berasal dari fallen angel, demon, dan juga alam-alam Clifford. Sungguh lucu, tapi tidak masalah jika dia berpandangan seperti itu. Hanya saja sangat disayangkan ya, bahwa hanya karena ada embel-embel light di sini, sehingga orang-orang menganggap bahwa light worker itu hanya bekerja dengan energi cahaya dan hanya berafiliasi dengan alam-alam cahaya, alam-alam terang, entitas cahaya semacam itu. Tidak seperti itu ya. Light worker tidak pernah menolak, apalagi membenci kegelapan, dimensi kegelapan, entitas kegelapan, demon, iblis, bla 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 bla. Tidak ada semacam itu dalam diri seorang light worker sejati. Mereka tahu bahwa dualitas itu diperlukan ada.
untuk menjaga keseimbangan. Mereka juga tidak menganggap bahwa sisi gelap dan sisi terang itu saling bermusuhan. Tidak sama sekali. Mereka paham bahwa dalam terang akan ada bayangan. Dalam kegelapan, disitulah cahaya bisa dikenali. Jadi dalam entitas-entitas yang terang itu pun seorang lightworker dapat mengidentifikasi kegelapan atau bayangan sekecil apapun. Dan di dalam gelapnya kegelapan, mereka mampu mengidentifikasi cahaya sekecil apapun. Sehingga mereka tidak mempermasalahkan mau bekerja dengan energi terang ataupun energi kegelapan. Karena mereka tidak lagi melekat pada dualitas yang saling menjadi oposisi. Sama sekali tidak seperti itu. Mereka melihat dualitas sebagai satu kesatuan yang utuh. Jika memang diperlukan, mereka berani dan tahu caranya bagaimana bekerja dengan energi kegelapan dan mungkin entitas-entitas kekacauan dan entitas dari alam gelap, alam Clifford misalnya. Dan perlu dijadikan catatan, kegelapan itu bukan sama dengan jahat ya. Darkness doesn't mean evil. Darkness doesn't equal evil. And light doesn't always mean good. Beberapa yang seperti ini yang mengklaim dirinya adalah lightworker kemudian antipati dengan energi kegelapan, entitas kegelapan, sehingga memusuhi orang-orang yang bekerja dengan energi tersebut. Mereka hanya melihat satu kebenaran saja, yaitu kebenaran diri mereka sendiri. Menganggap mereka adalah light worker, di mana mereka memancarkan cahaya, sehingga mereka dibutakan oleh cahaya mereka sendiri, sehingga hanya kebenaran mereka sendiri yang mereka lihat. Padahal semuanya yang mereka lihat di sekeliling mereka ini adalah kebenaran. Tapi karena sudah dibutakan dengan cahaya mereka sendiri, maka kebenaran mereka sendirilah yang mereka anggap paling benar. Oke, ya. Kemudian miskonsepsi yang keempat, lightworker itu sakti mandraguna dan dengan segudang kemampuan psikis, atau mungkin lightworker sering disamakan dengan dukun. Tidak seperti itu. Tidak semua lightworker memiliki kemampuan psikis yang dominan. Banyak lightworker yang adalah seorang dokter, seorang guru, seorang aktivis. Jadi bahkan seorang yang mungkin tidak dipikirkan, katakanlah seorang petani ataupun seorang pekerja seks komersial, tidak ada yang tahu. Hanya orang itu sendiri yang tahu, selalu tahu dalam batinnya, dalam jiwanya yang paling dalam. Dia tahu bahwa dia adalah lightworker. Tidak perlu standar dari masyarakat atau stereotipe dari orang-orang. Meskipun demikian, banyak juga lightworker yang memiliki kemampuan psikis. Tentunya itu telah disesuaikan dengan misi dan tugas mereka. Oke.
Kita masuk ke miskonsepsi yang kelima, yaitu light worker harus berperang melawan kegelapan dan agen kegelapan alias dark worker. Ini adalah mungkin penjelasan yang lebih dalam dari poin yang ketiga tadi ya. Coba kalian bayangkan yang kalian yang awam ataupun kalian yang mengklaim diri kalian adalah light worker. Bagaimana jika sebenarnya adalah light worker adalah dark worker dan dark worker adalah light worker? Bagaimana kalau sebenarnya seperti itu? Kalian yang sadar pasti akan menemukan banyak seperti itu. Orang-orang yang dianggap sesuai dengan stereotipe light worker, tapi ternyata kalian melihat bahwa dia sebenarnya adalah dark worker, tapi tidak menyadari hal tersebut. Karena bagaimana dia sampai ke kesimpulan bahwa dirinya adalah light worker? Mungkin adalah dari validasi orang lain atau perkataan orang lain. Dan sebaliknya, orang yang dianggap atau sesuai dengan stereotipe dark worker ternyata adalah seorang light worker. Karena ini masalah dualitas ya. Dalam seperti yang saya sebutkan di awal, dalam cahaya ada bayangan, dalam kegelapan ada cahaya. Light worker punya dua-duanya. Dia sadar dan berusaha menerima itu dan menyeimbangkannya. Dan saya juga merasa bahwa light worker itu terlalu diglorifikasi, ya. Hanya karena ada light di sini sehingga orang akan selalu percaya dengan apa yang namanya light, menerima tanpa ada pemikiran dari dirinya sendiri. Ketika light worker ini berkata A, orang akan mengiyakan tanpa ada keinginan untuk mencari gnosis atau kebenaran mereka sendiri. Sedangkan dark worker di sisi lain selalu saja dikambing hitamkan atau selalu dijadikan sebagai seorang oposisi. Padahal keduanya ini hanyalah peran yang diemban oleh setiap jiwa. Di dalam diri seorang dark worker sekalipun dia sadar, dia tahu ada cahaya. Ya, meskipun dia tidak memancarkan cahaya seperti halnya light worker ya. Dark worker tahu kegelapan tidak berarti kejahatan. Oke, tidak sama sekali ya. Light worker itu tidak berperang melawan kegelapan ataupun agen-agen kegelapan alias dark worker. Dua pihak ini sama-sama memahami posisi mereka. Jadi meskipun secara fisikal mereka terlihat saling bermusuhan, tapi sebenarnya di dalam diri mereka sadar tahu itu hanyalah sebuah peran. Jadi tidak ada kebencian,
Tidak ada rasa superioritas dari diri mereka. Yang ada hanyalah kesadaran akan pentingnya sebuah harmoni, keseimbangan, dualitas yang utuh, tidak terpecah belah. Oke, kita lanjut ke miskonsepsi yang keenam. Light worker datang di sini, di bumi, untuk menjadi juru selamat. Ini adalah konsep yang salah. Konsep yang kurang sesuai. Light worker bukan juru selamat. Memang light worker datang ke sini untuk melakukan pelayanan kepada sesama. Itu benar, saya setuju. Tapi jika light worker sebagai penyelamat umat manusia, penyelamat bumi, itu kurang tepat. Karena light worker harus tahu, jiwa mana yang selaras dengannya dan benar-benar membutuhkan pelayanan darinya. Jadi mereka dapat membedakan mana yang benar-benar membutuhkan pelayanan dari mereka. Dan mereka di sini murni melakukan pelayanan tanpa ada keinginan untuk diikuti saran dan nasihatnya misalnya. Tanpa ada keinginan untuk menyelamatkan mereka dari mungkin sebut saja penderitaan, kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan. Lalu apa bedanya dengan yang menginginkan menyelamatkan manusia, umat manusia, bumi? Mereka yang fokus untuk menjadi penyelamat biasanya menginvestasikan perhatian mereka, energi mereka lebih banyak kepada orang lain, kepada dunia ini, mengabaikan perkembangan diri mereka sendiri. Padahal selain melakukan pelayanan kepada sesama, seorang light worker itu juga harus melakukan pelayanan kepada dirinya sendiri sehingga ia bisa mencapai perkembangan diri dan evolusi. Jika hanya fokus untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan bumi, menyelamatkan dunia, mereka hanya menghabiskan energi. Pada akhirnya akan kelelahan karena tentu saja tidak semua orang akan menerima cahaya dari mereka. Ada yang menolak, ada yang memusuhi. Dan ketika ada penolakan, pasti timbul pergolakan dalam diri mereka. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak mau mengikuti saran dan nasihat saya? Apa yang kurang dari saya? Sehingga ada kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Karena mereka menempatkan ekspektasi mereka pada orang ini yang ingin mereka selamatkan. Mereka berharap bahwa orang-orang ini bisa diselamatkan. Padahal
keselamatan orang itu bukan bergantung pada orang lain. Evolusi orang lain itu bukan bergantung pada kita atau kalian yang memang light worker. Keselamatan dan kesadaran orang lain itu tanggung jawab masing-masing. Tugas light worker hanya menunjukkan jalan, bukan menarik mereka. Ya. Mereka yang terlalu fokus untuk menyelamatkan manusia, bumi, dunia. Pada akhirnya akan menjadi perwujudan atau manifestasi dari the good shepherd, ya, archetypal the good shepherd, ya, seseorang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kemanusiaan, bumi dan dunia, tanpa tahu bahwa di dalam dirinya ada kekacauan, ada kegelapan yang tidak seimbang, karena mereka terlalu fokus keluar diri mereka. Oke, sekarang kita beralih ke mungkin tanda-tanda dari light worker sejati itu seperti apa ya. Ini sama sekali bukan suatu patokan atau sesuatu yang saklek, ya. Ini adalah personal gnosis, jadi bisa saja berbeda